Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya, Christine. Dengan saya Rima Omdandia Rahmawati. Saya Kaisa. Saya Izoleha. Dan saya Pak Santoso. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah audit internal dengan judul makalah kami audit operasional. Dalam presentasi kali ini kami akan mulai membahas mengenai pengertian audit, tujuan audit, manfaat hingga langkah-langkah pelaksanaannya, serta contoh-contoh penerapan dalam organisasi. Harapan kami presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai audit operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat dan dinamis, setiap organisasi dituntut untuk menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya secara efektif, efisien, dan handal. Untuk memastikan bahwa seluruh proses dalam organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan, diperlukan suatu alat pengawasan yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup aspek organisasi operasional secara menyeluruh. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah audit operasional. Kita masuk ke pokok bahasan. Pertama kita akan membahas mengenai pengertian audit operasional. Audit operasional sendiri adalah proses evaluasi dan pengujian terhadap efektivitas, efisiensi, dan keandalan operasi bisnis. Audit ini membantu mengidentifikasi potensi, masalah, dan peluang peningkatan dalam operasi bisnis, sehingga bisnis dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, peningkatan produktivitas, dan mengurangi risiko. Menurut Alvin Arendt dan Jens Carl Lobex 2000, audit operasional adalah review atas setiap bagian prosedur dan metode operasi organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keandalan. Juga disebut sebagai audit manajemen atau manajemen auditing dan audit kinerja atau disebut performance auditing. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi dibahas dengan Kak Christine. Di sini ada tujuan audit operasional. Yang pertama, mengevaluasi efektivitas operasi bisnis dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang kedua, mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya bisnis seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Dan ketiga, ada menilai manajemen risiko dan kontrol internal yang terkait dengan operasi bisnis serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Ada di sini juga keempat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku. Sini kelima, mengidentifikasi area di mana efektivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Yang keenam, mengevaluasi kinerja operasional bisnis dan memberikan umpan balik kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Sini ada jenis-jenis audit operasional. Jenis-jenis audit operasional ada 6. Yang pertama, audit berbasis risiko. Yang kedua, audit kebutuhan. Yang ketiga, audit efisien. Yang keempat, audit efektivitas. Yang kelima, audit keandalan. Yang keenam, audit khusus. Audit berbasis risiko yaitu jenis audit ini dilakukan dengan fokus pada penilaian risiko bisnis. Auditor akan melakukan identifikasi potensi risiko dan dampaknya terhadap bisnis, kemudian mengembangkan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Di sini audit berbasis risiko dapat membantu bisnis mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mengganggu operasi bisnis dan menemukan cara untuk mengatasi risiko tersebut sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Pada audit berbasis risiko, audit menggunakan pendekatan ini untuk memprioritaskan sumber daya pada area yang memiliki potensi dampak terbesar. Berikut adalah beberapa contoh penerapan audit berbasis risiko. Yang pertama, industri spesifik dengan risiko tinggi, yaitu di industri perbankan, risiko kepatuhan terhadap peraturan atau compliance risk sangat tinggi karena perubahan regulasi yang ketat. Auditor fokus pada area kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Yang kedua, proses bisnis dengan risiko tinggi. Dalam perusahaan manufaktur, proses perdagangan bahan baku yang tergantung pada satu pemasok utama memiliki risiko tinggi. Auditor
berfokus pada pengendalian terkait dengan untuk mencegah gangguan operasional atau potensi penipuan. Yang ketiga, penilaian risiko keuangan. Jika sebuah perusahaan memiliki utang dalam jumlah besar, auditor akan memeriksa apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utangnya dan apakah ada potensi salah saji terkait kewajiban keuangan. Audit sistem IT. Dalam perusahaan teknologi, auditor dapat fokus pada risiko keamanan cyber seperti kerentanan terhadap serangan peretasan, karena hal ini dapat berdampak sebesar pada kelangsungan operasi. Yang kelima, risiko lingkungan dan keberlanjutan. Dalam perusahaan yang bergerak di sektor energi, auditor fokus pada kewajiban lingkungan seperti potensial denda atas pencemaran atau ketidakpatuhan terhadap standar emisi karbon. Di sini ada tahap-tahap dalam audit risiko. Yang pertama, perencanaan audit. Perencanaan audit membuat rencana audit yang rinci, mencakup jadwal audit serta kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, identifikasi risiko. Identifikasi risiko menentukan dan mencatat risiko-risiko potensi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau operasi organisasi. Yang ketiga, ada penilaian risiko. Penilaian risiko mengevaluasi setiap risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan dampak potensial serta kemungkinan terjadinya. Yang keempat, tujuan kepatuhan. Tujuan kepatuhan memeriksa tingkat kepatuhan organisasi terhadap peraturan undang-undang dan kebijakan internal yang berkaitan dengan pengelolaan risiko. Yang kelima, ada evaluasi pengendalian menilai seberapa efektif pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang sudah diterapkan. Yang keenam, ada analisis data. Analisis data menganalisis data terkait dan insiden sebelumnya untuk mengidentifikasi pola atau tren yang menunjukkan eksposur risiko. Yang ketujuh, ada tujuan dokumen. Tujuan dokumen mengkaji dokumen yang berkaitan dengan manajemen risiko seperti kebijakan prosedur dan laporan insiden. Yang ke-8, wawancara dan survei. Mengumpulkan informasi terhadap melalui wawancara atau survei menggunakan kuesioner. Yang ke-9, mitigasi risiko dan rencana tindakan, yaitu menyusun rencana aksi dan rekomendasi untuk mengurangi atau mengelola risiko yang telah teridentifikasi. Yang 10, pelaporan, menyusun laporan audit yang komparatif, berisi temuan-temuan penilaian risiko, status kepatuhan, serta rekomendasi yang diberikan. Ke-11, tanggapan manajemen dan tindak lanjut, memantau dan meninjau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah direkomendasi. Yang ke-12, perbaikan berkelanjutan, mendorong budaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko dan di seluruh organisasi. Yang ke-13, penerapan audit berbasis risiko. Penerapan audit berbasis risiko dapat meningkatkan efisiensi audit dan pengelola risiko dalam organisasi meskipun ada tantangan yang harus diatasi. Audit kepatuhan. Audit kepatuhan, di sini audit dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana bisnis telah memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Auditor akan memeriksa apakah bisnis telah mengikuti persyaratan hukum dan peraturan terkait serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan tersebut. Audit kepatuhan biasanya dilakukan untuk meminimalkan risiko kepatuhan dan potensi sanksi yang dapat diterima bisnis. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya ada contoh audit kepatuhan. Contoh compliance audit bisa ditemukan di berbagai sektor, seperti keuangan, kesehatan, kepatuhan hukum, kepatuhan lingkungan, teknologi. Berikut beberapa contoh compliance audit adalah diantaranya yang pertama, audit kepatuhan keuangan. Contoh compliance audit yang pertama ada pada bidang keuangan. Sebuah perusahaan menjalani compliance audit terhadap standar akuntansi dan peraturan pajak yang berlaku. Auditor akan memeriksa apakah laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku, misalnya IFRS atau GAAP.
dan apakah perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Lalu yang kedua, audit kepatuhan hukum. Contoh compliance audit pertama ada pada bidang hukum. Sebagai contohnya, perusahaan farmasi menjalani audit untuk memastikan bahwa produknya mematuhi regulasi kesehatan dan obat-obatan seperti yang ditetapkan oleh BPOM atau Food and Drug Administration atau FDA. Yang ketiga, audit kepatuhan lingkungan. Contoh lain compliance audit adalah pada lingkungan. Sebuah pabrik manufaktur diaudit untuk memastikan bahwa proses produksinya mematuhi peraturan lingkungan seperti pengolahan limbah, emisi gas, dan penggunaan bahan kimia berbahaya sesuai dengan standar lingkungan nasional atau internasional. Selanjutnya, audit kepatuhan keamanan data atau data privasi audit. Contoh lain compliance audit adalah pada keamanan data. Perusahaan teknologi yang mengelola data pribadi, pengguna menjalani audit untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR. Auditor akan memeriksa apakah perusahaan telah melindungi data pribadi sesuai dengan persyaratan hukum, seperti pemberitaan privasi yang jelas dan pengelolaan data pengguna dengan nama. Selanjutnya, mengaudit kepatuhan ketenaga kerjaan. Perusahaan menjalani audit kepatuhan untuk memastikan bahwa kebijakan ketenaga kerjaan seperti upah minimum, jam kerja, keselamatan kerja, dan non-diskriminasi mematuhi undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku di negara tersebut. Audit kepatuhan membantu organisasi mendeteksi potensi pelanggaran dan risiko serta menjaga reputasi dan integritas perusahaan di mata regulator dan publik. Selanjutnya, audit efisiensi. Jenis audit ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana bisnis telah menggunakan sumber daya dengan efisien dalam menjalankan operasi bisnis. Auditor akan mengevaluasi bagaimana bisnis menggunakan sumber daya, serta mengidentifikasi area di mana bisnis dapat meningkatkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi. Contoh efisiensi di sebuah pabrik. Objek audit yaitu penggunaan energi di pabrik produksi. Permasalahannya adalah biaya listrik naik sebesar 35% dibandingkan dengan tahun lalu, sedangkan volume produksinya hanya naik 10%. Temuan auditnya yaitu mesin-mesin dibiarkan menyala saat istirahat dan di luar jam produksi. Lampu dan pendingin ruangan menyala 24 jam meski tidak digunakan, dan tidak ada sistem monitoring energi atau energy meter untuk tiap divisi. Rekomendasi dari audit adalah terapkan kebijakan shutdown otomatis untuk mesin idle lebih dari 10 menit. Ganti lampu konvensional dengan LED yang hemat energi, dan pasang smart meter untuk memonitor konsumsi energi harian. Untuk selanjutnya, materinya adalah audit efektivitas. Jenis audit ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan strategi bisnis telah tercapai dan memberikan manfaat bagi bisnis. Auditor akan mengevaluasi apakah bisnis telah mencapai tujuan bisnis sesuai dengan strategi bisnis yang dijalankan. Audit efektivitas dapat membantu bisnis mengidentifikasi apakah tujuan bisnis telah tercapai dan memberikan manfaat yang diinginkan. Contoh audit efektivitas. Pada saat pandemi, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau yang bisa disebut BLT. Memberikan BLT kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi untuk menjaga daya beli dan mencegah penurunan tingkat konsumsi. Temuan auditnya ada ketidaktepatan sasaran. 15% penerima bantuan bukan termasuk kategori miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Lalu yang kedua ada penerima ganda dari satu rumah tangga, di mana satu rumah tangga biasanya ada beberapa kakak. Distribusi tidak merata. Di beberapa kecamatan, bantuan terlambat disalurkan sehingga 3 bulan setelah jadwal. Kurangnya monitoring efektivitas, di mana tidak ada evaluasi pasca penyaluran mengenai apakah bantuan digunakan untuk kebutuhan pokok dan tidak ada dampak terhadap peningkatan daya beli atau pengeluaran rumah tangga penerima. Audit menemukan bahwa program belum sepenuhnya efektif karena tidak mencapai target sasaran dan tidak memberikan bukti kuat bahwa tujuannya atau menjaga daya beli benar-benar tercapai. Selanjutnya yaitu saya akan bahas audit keandalan. Jenis audit ini bertujuan untuk mengevaluasi keandalan sistem dan prosedur bisnis, serta menemukan area yang memerlukan peningkatan dalam proses bisnis.
Auditor akan mengevaluasi sejauh mana sistem dan prosedur bisnis dapat dipercaya dan menemukan area di mana bisnis dapat meningkatkan keandalan sistem dan prosedur. Selanjutnya itu ada contoh audit keandalan. Untuk objek auditnya yaitu sistem informasi akuntansi di perusahaan PT Merpati Logistik. Untuk tujuan auditnya memastikan keandalan sistem akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Temuan auditnya yaitu ditemukan data transaksi tidak lengkap. Ditemukan bahwa 10% transaksi penjualan tidak otomatis masuk ke sistem karena integrasi lemah antara sistem kasir atau POS dan sistem akuntansi. Yang kedua itu ada kontrol aksesnya lemah. Ada 3 karyawan non-akuntansi yang memiliki akses penuh untuk mengubah jurnal transaksi. Lalu backup datanya tidak teratur. Backup dilakukan secara manual dan tidak terjadwal. Pernah terjadi kehilangan data setelah gangguan ngetik. Selanjutnya, temuan audit yang ditemukan yaitu audit filenya tidak aktif. Sistem tidak mencatat siapa yang mengubah data, kapan diubahnya, dan juga perubahan apa yang dilakukan. Jadi kesimpulan auditnya adalah sistem belum andal dalam menghasilkan laporan keuangan karena ada potensi kehilangan data, risiko akses tidak sah terhadap data, dan juga tidak ada jejak audit atau audit trail yang memadai. Rekomendasi dari auditornya yaitu aktifkan audit trail di seluruh modul sistem akuntansi, lalu terapkan pembatasan akses berbasis peran atau role-based access, lalu jadwalkan automated backup setiap hari, lalu integrasikan sistem POS dengan akuntansi secara real time menggunakan API. Oke, selanjutnya itu ada audit khusus. Jenis audit ini dilakukan untuk mengevaluasi area tertentu dalam bisnis seperti manajemen keamanan informasi atau manajemen risiko. Auditor akan fokus pada area tertentu dalam bisnis dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa area tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang proses audit operasional. Audit operasional dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan agar dapat memberikan hasil yang valid, objektif, dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat. Ini adalah tahapan umum dalam proses audit operasional. Yang pertama yaitu ada perencanaan audit atau planning. Tahap awal di mana auditor menentukan ruang lingkup audit, tujuan audit, pendekatan yang digunakan, serta menyusun jadwal dan sumber daya yang diperlukan. Kegiatan perencanaan audit yaitu menyusun rencana audit, menentukan area kritis yang akan diaudit, dan juga mengumpulkan informasi awal tentang proses yang diaudit. Untuk tahap yang kedua yaitu pengumpulan bukti atau fieldwork atau execution. Auditor mulai mengumpulkan bukti dan data dari dokumen, wawancara, observasi lapangan, dan juga analisis proses. Kegiatannya yaitu observasi langsung, aktivitas operasional, wawancara dengan karyawan, pemeriksaan dokumen dan data operasional, dan juga pengujian kontrol internal. Untuk tahap yang ketiga yaitu evaluasi dan analisis atau evaluation and analysis. Data dan bukti yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi kelemahan, ketidakefisienan, serta potensi perbaikan. Kegiatannya yaitu membandingkan hasil aktual dengan standar atau KPI, dan lalu mengidentifikasi penyebab masalah, lalu yang terakhir menilai efektivitas kontrol yang ada. Untuk tahap yang keempat yaitu pelaporan hasil audit atau reporting. Audit menyusun laporan audit yang berisi temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan yang pernah. Kegiatannya yaitu menyusun temuan audit atau finding, memberikan rekomendasi perbaikan, dan juga menyampaikan laporan kepada manajemen. Untuk tahap yang terakhir yaitu ada tindak lanjut atau follow up. Auditor mengevaluasi implementasi rekomendasi dan perbaikan yang telah disarankan sebelumnya. Kegiatannya yaitu monitoring implementasi rekomendasi, memberikan umpan balik, dan juga menyusun laporan tindak lanjut yang jika diperlukan. Selanjutnya itu ada perbedaan audit operasional dan juga audit internal. Apa sih perbedaan audit operasional dan audit internal itu? Meskipun terkait arahkan sering digunakan secara bergantian, audit operasional dan audit internal sebenarnya memiliki perbedaan dalam tujuan, lingkup, dan juga metodologi. Audit internal lebih fokus pada penilaian terhadap pengendalian internal dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal perusahaan.
Audit internal bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian internal perusahaan berfungsi secara efektif, memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku, dan juga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Sementara itu, audit operasional lebih luas dalam cakupannya dan fokus pada evaluasi efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa aktivitas operasional dilakukan dengan cara yang optimal dan sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Audit operasional melihat lebih dari sekedar pengendalian internal dan kepatuhan, tetapi juga melibatkan penilaian kinerja, analisis risiko, dan identifikasi peluang perbaikan. Meskipun terdapat perbedaan antara audit operasional dan audit internal, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam membantu perusahaan memperbaiki operasional dan mengurangi risiko. Kedua jenis audit juga dapat saling melengkapi dan sering dilakukan secara terpisah atau dalam kombinasi untuk memberikan keyakinan dan rekomendasi yang lebih komprehensif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang ruang lingkup audit operasional. Pengelolaan risiko audit. Ruang lingkup audit operasional mencakup berbagai aspek operasional bisnis termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan risiko, efisiensi operasional, keandalan dan keamanan sistem, keuangan dan akuntansi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengendalian kualitas. Pengelolaan risiko itu audit operasional dapat membantu bisnis dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan operasi bisnis. Hal ini meliputi pengelolaan risiko keuangan, operasional, dan strategis. Terus yang kedua itu ada efisiensi operasional. Audit operasional dapat membantu bisnis dalam mengevaluasi seberapa efisiensi penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan dalam menjalankan operasi bisnis. Yang ketiga itu ada keandalan dan keamanan sistem, yaitu audit dapat membantu bisnis dalam mengevaluasi keandalan dan keamanan sistem termasuk sistem informasi, sistem produksi, dan sistem pemasaran. Dan yang berikutnya ada keuangan dan akuntansi. Audit operasional ini dapat membantu bisnis dalam mengevaluasi sistem akuntansi dan keuangan termasuk keakurasi, laporan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan pengelolaan keuangan bisnis. Terus yang berikutnya ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Audit dapat membantu bisnis dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap kesehatan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Terus berikutnya ada pengelolaan sumber daya manusia. Audit operasional dapat membantu bisnis dalam mengevaluasi kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia, termasuk kebijakan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, serta evaluasi kinerja. Terus yang terakhir itu ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas dalam audit operasional ini dapat membantu bisnis dalam mengevaluasi sistem pengendalian kualitas, termasuk pengendalian kualitas produk dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis. Di sini tuh ada contoh-contoh kasus audit operasional ya. Yang pertama, kasus audit operasional ini pada Departemen Produksi PT Sinar Abadi, yaitu latar belakangnya pertama ini ada manajemen PT Sinar Abadi mencatat bahwa meskipun kapasitas produksi meningkat 15%, laba perusahaan justru stagnan. Hal ini memicu kecurigaan terhadap efektivitas dan efisiensi proses produksi. Nah, tahap satu yang harus kita kerjakan dalam audit itu, yang itu harus ada perencanaan dalam audit. Nah, itu ruang lingkup auditnya itu termasuk apa? Proses produksi mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan. Selanjutnya, tim audit harus ada 3 auditor internal. Lalu tujuan dalam perencanaan audit ini adalah mengevaluasi efisiensi proses produksi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Lalu kita masuk ke tahap 2 setelah perencanaan audit itu ada pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti itu kita harus ngapain nih? Kita harus pertama itu harus observasi langsung dan dilakukan di lini produksi. Lalu setelah observasi kita harus wawancara dengan kepala produksi, operator mesin, dan bagian gudang. Lalu setelah itu kita harus
mengadakan pemeriksaan dokumen, pemakaian bahan baku, dan jam kerja mesin. Lalu setelah tahap pengumpulan bukti ini sudah clear, kita harus masuk lagi nih ke tahap yang ketiga, yaitu evaluasi dan analisis. Temuannya yang pertama apa nih? Yaitu pertama dari temuan pengumpulan bukti yang kemarin ini, kita menemukan mesin produksi tidak dimatikan saat digunakan. Lalu sehingga konsumsi listrik tinggi, tidak ada SOP penggunaan energi. Lalu pemborosan bahan baku, sehingga tingkat reject produk mencapai 8% atau standarnya itu maksimal 3%. Nah, lalu keterlambatan maintenance mesin, jadwal perawatan tidak dijalankan sesuai waktunya. Lalu setelah evaluasi dan analisis, kita harus ngapain nih buat audit operasional? Kita masuk ke tahap laporan hasil audit. Di laporan hasil audit ini disusun dengan temuan yang pertama itu biaya produksi membengkak karena pemborosan energi dan bahan. Lalu tidak ada pengawasan terhadap SOP energi. Lalu rekomendasi terapkan sistem shutdown otomatis, tinjau ulang SOP menggunakan mesin, lalu lakukan pelatihan ulang tentang efisiensi kepada operator. Lalu masuk ke tahap yang terakhir, tindak lanjut, yaitu 3 bulan setelah audit, manajemen telah memasang sistem otomatisasi shutdown. Latihan efisiensi produksi dilakukan 2 kali. Dan tingkat reject turun ke 4%, masih dalam proses perbaikan lebih lanjut. Oh ya, berikutnya ada contoh kasus kedua ya, untuk tentang audit operasional. Kasus audit operasional itu yaitu sekarang efisiensi proses produksi di PT Maju Jaya. Latar belakangnya ini, jadi PT Maju Jaya ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi sepatu olahraga. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan laba meskipun penjualan tetap stabil. Manajemen mencurigai adanya efisiensi dalam produksi dan meminta tim audit internal untuk melakukan audit operasional. Tujuan audit itu kita menilai nih efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi produksi. Nah, ruang lingkup auditnya yang pertama itu kita harus difokuskan pada departemen produksi, termasuk pengadaan bahan baku, proses produksi, manajemen tenaga kerja, pengendalian mutu. Nah, temuan dari audit ini yaitu yang pertama, waktu produksi tinggi. Terus rata-rata waktu produksi 1 unit sepatu adalah 4 jam, lebih tinggi dari standar industri 2,5 jam, 2,5 jam. Banyak mesin mengalami downtime karena kurangnya perawatan preventif. Lalu yang kedua itu tingkat kesesuaian produk rendah. 8% produk tidak lulus quality control di atas batas toleransi 3%. Lalu yang ketiga, pemborosan bahan baku. 12% bahan baku terbuang setiap bulan nih akibat pemotongan manual dan tidak menggunakan teknologi otomatis. Lalu yang keempat itu tingkat absensi karyawan tinggi. Rata-rata absensi karyawan itu 15% per bulan, mengganggu kelancaran proses produksi. Nah, kita harus rekomendasikan auditor untuk apa? Untuk peningkatan maintenance mesin. Yang pertama itu lakukan jadwal perawatan preventif secara berkala. Terus yang kedua itu otomatisasi proses produksi, yaitu investasi dalam mesin potong otomatis untuk mengurangi pemborosan bahan. Lalu yang ketiga, pelatihan karyawan. Lakukan pelatihan ulang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kualitas produk. Lalu yang keempat itu ada insentif kehadiran. Implementasi program insentif untuk menurunkan tingkat absensi. Lalu manfaat dari audit ini adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi di atas, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan laba bersih. Kesimpulannya adalah dalam audit operasional, proses penting dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dalam proses audit ini, auditor harus memahami tujuan bisnis dan proses perusahaan dan memastikan bahwa proses tersebut mematuhi peraturan yang berlaku.
Selain itu, auditor juga harus dapat memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama proses audit. Hal ini akan membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Demikian presentasi kami dari kelompok 3 dengan saya, Christine, Saya Rima. saya Isa. Saya Isoleha. Dan saya Ahmad Santoso. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.